Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bocah Saham. Hari ini kami membuat edisi spesial. Ini sebenarnya saya hanya iseng-iseng ya, karena beberapa teman-teman grup di Telegram menanyakan kepada saya mengenai pergerakan IHSG akhir-akhir ini. Dan mungkin teman-teman juga sudah melihat pembahasan saya di video yang sudah saya upload beberapa waktu yang lalu mengenai mengapa harga saham terus naik bahkan ketika krisis ekonomi dan COVID-19 terus bergejolak. Oke, mungkin teman-teman yang belum melihat videonya boleh lihat di kanan atas video ini. Teman-teman bisa lihat dan kemudian teman-teman bisa lanjut menonton video ini. Oke, jadi di video itu saya sempat mengatakan bahwa pasar saham adalah leading indikator dari ekonomi. Nah, apa artinya? Ini artinya bahwa pasar saham akan bergerak lebih dahulu sebelum ekonomi yang sebenarnya bergerak. Jadi, sebelum ekonomi akan resesi, maka pasar saham akan lebih dulu turun. Dan sebaliknya, sebelum ekonomi memuncak atau peak, mencapai peak, maka pasar saham akan lebih dulu mencapai peak. Oke? Nah, ini sebenarnya tidak hanya sekedar teori belaka, tapi ini saya buktikan dengan saya membuat data mengenai IHSG pada waktu-waktu krisis sebelumnya, tahun 98 dan tahun 2008. Nah, sebenarnya ini bukan sekedar teori ekonomi, tetapi ini adalah rahasia market maker yang tidak diketahui oleh retail. Oke, mari kita lihat datanya. Oke, ini saya buat data mengenai krisis IHSG, krisis ekonomi dan IHSG. Oke, krisis sebelumnya ada dua krisis yang terkenal, krisis tahun 98 dan krisis tahun 2008. Dua-duanya sama memberikan efek penurunan IHSG dan juga penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi saya berusaha bandingkan, ini garis merah adalah IHSG dan garis biru adalah ekonomi. Ini untuk krisis tahun 98 dan ini adalah krisis tahun 2008. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini adalah, kita lihat sebelum pertumbuhan ekonomi mencapai bottom, titik terendah, oke, maka indeks akan lebih dulu mencapai titik bottomnya. Oke, kita lihat. IHSG sudah mencapai bottom, ya, di sekitar tahun 97. Dia bottom, sampai tahun 98. Dan IHSG sudah rebound ke atas ketika ekonomi benar-benar ada di bottom. Ketika sedang benar-benar krisis, maka IHSG sudah terbang ke atas. Nah, jadi ini orang-orang sering melihat sebagai diceraikannya ekonomi real dengan IHSG. Padahal tidak, kalau kita tahu apa sebenarnya kaitan real atau kaitan secara data, ya kita berbicara data mengenai IHSG dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke, kita lihat. Ini hal yang sama yang terjadi di tahun 2008. Kita lihat, oke, ketika IHSG turun, ya, maka ini penurunan ini terjadi sudah tahun 2007 sampai 2008. Dan kita lihat IHSG sudah mencapai bottom di tahun 2008. Ya, sekitar tahun 2008 IHSG sudah mencapai bottom. Tapi kita lihat ekonomi masih baik-baik saja di atas sana. Ekonomi masih baik-baik saja. Tapi IHSG, indeks pasar saham, sudah mencapai titik terendah. Setelah itu IHSG mulai rebound. Nah, setelah rebound, barulah ekonomi benar-benar mencapai titik terendahnya. Nah, artinya apa? Kita bisa menyimpulkan dari data ini, walaupun saya sadari memang saya bukan ahli di bidang ekonomi, tapi saya trader yang mengetahui bagaimana market bergerak. Dan saya juga berbicara mengenai data, oke? Kita berbicara mengenai data krisis-krisis sebelumnya. Bisa saja hari ini atau tahun ini, data ini berubah. Cuman yang kita pahami bahwa history tend to repeat itself. Jadi, apa yang terjadi di masa lalu kemungkinan akan terulang di masa sekarang dan di masa depan. Dan ini data yang saya dapatkan bahwa indeks akan bergerak 6 sampai 1 tahun lebih cepat dibandingkan ekonomi real. Ya, sebelum ekonomi sampai di titik terendah, maka indeks saham akan sudah mencapai titik terendah lebih dahulu. Pada tahun 2008 kejadian yang sama terjadi. Sebelum ekonomi sampai titik terendah, IHSG sudah mencapai titik terendahnya dahulu. Nah, kaitannya apa dengan krisis saat ini? Bahwa kita bisa lihat saat ini, ketika IHSG atau hampir seluruh market-market utama di dunia, Dow Jones, Nasdaq, dan seluruh market-market di Eropa atau di Asia,
kita melihat Maret ini indeks-indeks dunia mencapai titik terendahnya. Nah, sedangkan kita lihat data ekonomi pada kuartal 1 kemarin, sebenarnya sudah terlihat penurunan pertumbuhan ekonomi, namun itu belum mencapai bottom dari penurunan ekonomi yang sebenarnya. Bahkan kita melihat kemungkinan besar pada data kuartal 2 tahun ini, beberapa negara akan mengalami resesi, yaitu pertumbuhan ekonominya akan mencapai titik minus. Oke? Nah, sedangkan kita lihat indeks-indeks dunia, Dow Jones, Nasdaq, bahkan kita lihat Nasdaq semalam sudah menembus harga 10.000, titik tertinggi sepanjang masa. Ya, jadi ketika ekonomi baru saja akan mengalami resesi yang sebenarnya, baru akan mencapai titik terendahnya, tapi kita lihat pasar saham sudah lebih dulu terbang, bahkan IHSG juga sudah terbang hampir 50% dari titik tertinggi sebelum penurunan karena COVID-19 ini. Nah, jadi teman-teman bertanya kepada saya, sering ya di Telegram, di grup Bocah Saham, mereka bertanya, apakah ini jebakan? Apakah IHSG ini jebakan? Kenaikan ini hanya jebakan? Saya bilang, menurut saya tidak. Oke? Kenapa? Karena kita harus melihat kaitannya kenapa indeks bisa menjadi penggerak atau menjadi leading indikator dari ekonomi. Sebenarnya ini ada dasarnya, teman-teman. Oke? Dasarnya adalah apa? Kita lihat pergerakan dari market maker. Oke, mungkin saya arahkan supaya teman-teman bisa mengikuti. Di dalam pasar modal ada berbagai macam pihak yang punya conflict of interest. Jadi semua pihak di pasar saham punya conflict of interest yang berbeda-beda. Ya, walaupun semua tujuannya sama, yaitu mencari keuntungan di pasar saham. Namun kita tahu ketika ada yang menjual harus ada yang membeli. Maka ketika ada yang beli di harga bawah, harus ada orang bodoh yang mau membeli di harga atas. Sehingga ada yang untung. Dan juga tentunya akan ada yang rugi. Nah, siapa yang rugi dan siapa yang untung? Secara data kita tahu 80-90% investor retail mengalami kerugian di pasar saham. Oke, jadi saya tegaskan sekali lagi. 80-90% yang mengalami kerugian adalah investor retail. Oke, sedangkan siapa yang mendapatkan keuntungan? Mereka adalah market maker, pemain-pemain besar, hedge fund manager, investor asing, dan investor reksadana atau pemegang saham dari perusahaan-perusahaan. Mereka yang mendapatkan untung dari kerugian investor-investor retail. Oleh sebab itu, seperti yang saya sudah sering ajarkan di grup Telegram Bocah Saham, kita harus menjadi 10-20% investor retail yang mendapatkan keuntungan di market. Dengan apa? Kita tidak boleh percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh mainstream media. Contohnya, apa yang dikatakan oleh berita, apa yang dikatakan oleh rekomendasi-rekomendasi broker, rekomendasi analis-analis berita. Kenapa kita tidak boleh mempercayai mereka begitu saja? Karena seperti yang saya bilang tadi, ada banyak sekali conflict of interest di stock market. Jadi, kita harus mengikuti, sebagai trader retail, kita harus mengikuti pergerakan siapa yang secara data lebih banyak untung di market. Nah, secara data yang lebih banyak untung di market adalah investor asing, si market maker. Nah, jadi kita harus trading seperti mereka. Nah, dengan melihat data ini, kita tahu apa yang dilakukan oleh para market maker. Contoh, saya punya data di Amerika, namun sayangnya kita tidak punya data di Indonesia ya. Kita lihat ini, data dari Ravenpack. Insiders began selling their own shares in the days before the S&P 500 fell off a cliff on February 24, 2020. Oke, jadi kita lihat para insider traders ini ya, daily count of insider sales. Jadi para insiders, para market maker itu sudah menjual sahamnya bahkan sebelum pasar saham betul-betul hancur, sebelum turun secara tajam. Mereka sudah mulai menjual, dan mereka menjual lagi sampai market betul-betul mencapai bottom. Nah, di bottom ini mereka akan mulai entry sampai mencapai, sekarang Nasdaq sudah sampai new high di atas 10.000 sekarang, indeks Nasdaq di Amerika. Nah, yang bisa kita pelajari apa? Ini yang saya tahu ya, para hedge fund manager, para manajer investasi atau financial banks yang melakukan investasi di negara-negara berkembang atau foreign investor, mereka akan trading atau mereka akan membeli saham memanfaatkan likuiditas yang diberikan oleh investor retail.
Kenapa? Karena investor retail selalu trading based on news. Oke, jadi saya sering tegaskan kepada teman-teman di Telegram, di grup bocah saham, bahwa don't trade on news. Oke, karena ketika kita trading on news, maka kita akan selalu terlambat. Ketika berita itu mulai mencapai booming-boomingnya, ekonomi collapse, COVID lagi parah-parahnya, maka sebagian besar investor retail akan panik dan akan menjual sahamnya. Nah, ketika investor retail menjual sahamnya, maka mutual fund manager, hedge fund, investor market maker, mereka akan memanfaatkan panic sell off dari investor retail untuk membeli di harga bawah. Ketika harga saham sudah turun, mereka akan beli di bawah. Nah, saat itulah ekonomi sedang mulai menuju titik terendahnya dan harga saham akan mulai naik. Nah, dan mereka akan keluar ketika harga saham sudah terus naik dan ketika sampai puncak, maka ekonomi akan kembali. Ketika ekonomi kembali, berita-berita mulai bagus, maka investor retail akan mulai melihat, oke, sekarang ekonomi sudah bagus, bisnis sudah berjalan dengan lancar, maka mereka akan mempunyai optimisme untuk kembali masuk pasar modal, untuk membeli saham-saham kembali. Nah, para hedge fund manager, para investor market maker akan memanfaatkan optimisme investor retail itu untuk menjual saham mereka di harga atas ketika ekonomi pulih dan para investor retail mulai optimis untuk membeli saham. Saat itulah para market maker akan menjual di atas dan indeks atau saham akan kembali turun ke bawah. Nah, jadi itu teman-teman, pesan saya untuk teman-teman sekalian, apalagi teman-teman grup kita di Telegram Bocah Saham, jangan pernah percaya begitu saja. Teman-teman harus mempertanyakan perkataan dari siapapun pihak di bursa saham. Termasuk teman-teman kalau mempertanyakan saya boleh saja, saya bisa saja salah, ya. Tapi yang satu hal yang perlu teman-teman miliki adalah teman-teman harus mempertanyakan perkataan, berita, rekomendasi dari siapapun jika mereka termasuk dari komponen market maker. Karena kita tahu orang-orang ini semuanya memiliki conflict of interest. Oke? Jadi teman-teman jangan mudah percaya dengan berita, dengan apapun yang dikatakan oleh mainstream berita atau analis-analis. Kita harus mengetahui apa yang benar-benar terjadi di market. Dan kita harus menjadi 10-20% retail investor yang mendapatkan keuntungan di pasar saham. Oke, semoga itu penjelasan saya teman-teman bisa pahami. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini jika teman-teman menyukai video ini. Silahkan like dan subscribe channel Bocah Saham. Oh ya, dan satu lagi, ini data juga yang saya lihat di IHSG bahwa ketika IHSG rebound, jika IHSG sudah mencapai 40% sampai 50% dari titik tertinggi jatuhnya, maka secara historical IHSG tidak akan kembali turun melewati titik terendah sebelumnya. Jadi untuk saat ini, ketika melihat investor retail masih begitu panik, mereka menjual saham-sahamnya, dan saya melihat investor asing kembali masuk di beberapa saham penggerak IHSG, maka saya juga akan mengikuti pergerakan para market maker tentunya. Dan saya harap kita bisa mengikuti bullish market yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan ini. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya menonton video ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel Bocah Saham agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.